30 hari belajar bahasa Jepang. Nah, kali ini kita sudah sampai ke dai ke-12. Target kita kali ini adalah saya mampu membicarakan tentang kegiatan di hari libur. Kosakata yang kali ini kita pakai Yasumi no hi, itu hari libur. Uchi rumah, yukuri shimasu, bersantai. Terebio mimas, menonton TV. Gouen itu taman. Tomodachi teman. Itsumo selalu. Yoku itu sering. Tokidoki kadang-kadang. Beda ya guys ya, tokidoki bukan toki-toki tapi tokidoki. Materi yang kita bahas di dai kedua adalah membahas tentang partikel D. Partikel D itu fungsinya adalah dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan tempat suatu aktivitas. Ingat ya guys ya, untuk menunjukkan tempat suatu aktivitas. Tempat suatu aktivitas. Contoh kalimatnya, Uchide terebio mimas, saya menonton TV di rumah. Jadi kalau kalian ingin memakai partikel D, itu kalian dahulukan tempatnya dulu. Habis itu baru partikel D, terus aktivitas yang kalian lakukan di tempat itu apa? Seperti fungsinya ya guys ya, dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan tempat suatu aktivitas. Jadi harus ada tempat, habis itu aktivitas yang dilakukan. Itu baru bisa memakai partikel D. Jadi syarat untuk memakai partikel D adalah tempat dulu, habis itu aktivitas. Oke? Materi selanjutnya adalah partikel to. Fungsi partikel to itu cukup banyak ya guys ya. Partikel to bisa kita sebut dan. Tapi di materi kita kali ini, fungsi partikel to diletakkan pada kata benda juga untuk menunjukkan pelaku yang melakukan kegiatan bersama. Ingat, kegiatan bersama. Fungsi partikel to itu cukup banyak, tapi yang kita pakai yang ini, bukan yang dan. Contoh kalimatnya, Tomodachi to animeo mimas, saya menonton anime bersama teman. Ingat ya guys ya, fungsi partikel to itu juga bisa untuk menunjukkan pelaku yang melakukan kegiatan bersama. Jadi kalau kegiatannya tidak bersama, kita tidak bisa memakai partikel to. Kita bisa pakai partikel D ketika kita melakukan aktivitas di suatu tempat. Jadi kalau kita ingin pakai partikel to, kita harus melakukan kegiatan bersama. Materi kita di D12 adalah partikel D dan juga partikel to. Partikel D itu fungsinya untuk menunjukkan tempat suatu aktivitas, sedangkan partikel to itu untuk menunjukkan pelaku yang melakukan kegiatan bersama. Jadi cara pakai partikel D itu harus ada tempat dan aktivitasnya, sedangkan partikel to itu harus ada kegiatan yang bersama. Contoh percakapannya, Yasumi no hiwa yoku nanio shimasu ka? Hari libur kamu sering melakukan apa? Tanda tanya ya guys ya, dikarenakan ada partikel K. Yoku uchide hono yomimas yantosan wa. Yantosan wa itu kayak kalian bertanya balik ya guys ya. Artinya saya sering membaca buku di rumah. Kalau saudara Yanto, tanda tanya, Yoku tomodachi to gowende badmintono shimasu. Saya sering bermain badminton di taman bersama dengan teman. Ingat ya guys ya, tomodachi to ada partikel to seperti materi kita tadi. Kalau ada partikel to dan ini tidak ada kalimat dan, jadi partikel to itu fungsinya untuk menunjukkan sebuah aktivitas bersama. Nah, terus habis itu ada partikel D. Syarat partikel D itu harus ada tempat dan juga aktivitas. Ini tempatnya gouen, taman, dan badmintono shimasu itu aktivitasnya bermain badminton. Gitu ya guys ya. Itu hal yang bagus. Itulah contoh percakapan kalau kalian ingin berbincang untuk menanyakan aktivitas di hari libur. Jadi di dai ke-12 ini, target saya mampu membicarakan tentang kegiatan di hari libur. Kita sudah selesai ya guys ya, kita sudah paham. Jadi hari ke-12 selesai.